Panjalu antara tahun 1135 hingga tahun 1159 diperintah oleh seorang raja yang menggunakan gelar Abhiseka cukup panjang, yakni Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nindeta Suhutri Singha Parakrama Utunggadewa. Kita sebut saja dengan pendek sebagai Raja Jayabaya. Sejumlah prasasti yang dikaitkan dengan eksistensinya adalah prasasti Hantang, prasasti Talang, dan prasasti Jepun. Masa ini dianggap sebagai masa di mana Panjalu atau Kadiri mencapai puncak kejayaannya. Di masa ini pula, Panjalu berhasil menguasai Jenggala, lantas disatukan dalam pemerintahan yang sama. Prasasti Hantang menjadi bukti kemenangan Panjalu atau Kadiri dengan terteranya lari berbunyi Panjalu Jayati atau Kediri menang. Uniknya, dari catatan kekunuan tentangnya di masa lalu, namanya sering dikaitkan dengan ramalan-ramalan populer yang disebut sebagai Ramalan Jayabaya. Keganjilan paling kentara dari Ramalan Jayabaya adalah bahasanya yang berupa bahasa Jawa era baru, bukan bahasa Jawa kuno sesuai masa hidup Prabu Jayabaya. Ya, tentu saja bahasa Jawa baru belum lahir atau belum ada di masa Prabu Jayabaya. Sebagai catatan, di antara bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru, masih ada bahasa Jawa era tengahan yang biasa digunakan para pujangga di lontar-lontar era Majapahit akhir, sehingga Jangka Jayabaya lebih masuk sebagai karya sastra Jawa baru. Jika menyimak sejumlah terbitan yang ada yang menggunakan sebutan Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo cukup banyak. Namun para peneliti kesusastraan meyakini bahwa sumber utamanya berasal dari kitab Musarar karya Sunan Giri ketiga atau Sunan Giri Praben di masa pemerintahan Sultan Agung Mataram. Selanjutnya, kitab ini digunakan oleh para pujangga sebagai rujukan untuk melahirkan karya-karya turunan